Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Masih berlanjutnya pembahasan masalah Gibran. Sentimen negatif terus meningkat ya. Jadi ini membuat istana itu betul-betul panik luar biasa. Sampai-sampai Presiden Jokowi dan Ibu Iriana ya, saking paniknya dan melakukan lawatan ke sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah sejak Senin tanggal 22 Januari sebagai bentuk penghabisan jejak dari Ganjar Pranowo. Bahkan Jokowi sampai menyebut presiden boleh kampanye. Gila sudah ini ya. Dan memihak di Pilpres tahun 2024. Padahal presiden setiap kesempatan selalu menyampaikan ke publik. Bahkan baru pertama kali dalam sejarah Indonesia, presiden itu mengumpulkan KPU Bawaslu di Istana Negara. Presiden mengumpulkan PJ Bupati, Gubernur, Wali Kota di Istana Negara. Petinggi-petinggi TNI Polri di Istana Negara. Menyampaikan tentang pentingnya ASN netral pada pemilu tahun 2024. Tapi pernyataan Jokowi terkait presiden boleh memihak dan berkampanye sangat kontraproduktif dengan pesan yang disampaikan pada pejabat negara. Dari segi etikanya itu tadi ya, itu sudah dibilang nggak jelas. Bagaimana Pak Presiden melarang minta TNI, Polri, ASN, KPU, Bawaslu netral, sementara beliau sendiri mau turun kampanye untuk calon tertentu. Namanya kacau ini ya. Jadinya Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan Kamarudin ya pun menegaskan pemilu tidak akan berlangsung secara jujur dan adil bila ada kekuatan seseorang presiden dikerahkan dalam masa kampanye. Ini memangnya mencela-menceli ya seperti ini. Nggak jelas yang dilakukan oleh Jokowi. Bahkan Jokowi sampai melakukan blunder dengan mengklarifikasi pernyataannya sendiri. Ya. Yang mendapat sebuah reaktif negatif dari masyarakat secara mayoritas. Blunder ini diakibatkan karena panik dan biasanya orang melakukan kesalahan blunder karena mereka sedang tertekan. Pertanyaannya ya, Jokowi tertekan apakah? Karena dia memikirkan rakyat atau memikirkan anaknya? Apa dia sekarang sudah lupa dengan rakyat? Sepertinya di luar dari kemampuannya, yaitu mencoba untuk netral, padahal dia tidak netral sama sekali. Jadi hal ini membuat Jokowi itu kacau balau. Semenjak dia mengatakan bahwa presiden boleh memihak, itu kan booming sekali, kritikan dari masyarakat, dari elit politik, dari pengamat-pengamat politik, dari ahli analisa, semua menghajar. Nah, karena kepanikan itulah akhirnya Jokowi sendiri mengklarifikasi dalam bentuk ini adalah undang-undang pemilu. Nah, jadi klarifikasi itu menunjukkan bahwa Jokowi betul-betul bingung. Habis ngomong klarifikasi, apa enggak kita sebut namanya mencela-menceli namanya kan? Ditambah lagi ini. Di Jawa Tengah setiap turun ke daerah sambutannya bukan seperti kemarin. Kalau kemarin Jokowi begini, pikir jalan semua mau hebat. Sekarang sambutannya luar biasa dan menyakitkan bagi Pak Jokowi.
Miris saya lihat aja sampai ngelus sudah ada. Bagaimana gak miris? Sepanjang jalan dia turun itu, apa yang diserukan? Ganjar Mahfud Presiden, Ganjar Mahfud Presiden, Ganjar Mahfud Presiden. Sampai-sampai Pak Jokowi mungkin kalau nggak salah itu keluar buka kaca sampai begini. Ini kan sudah kontraproduktif lagi. Jadi sudahlah Pak Jokowi, bilangnya 02, surveinya sudah mendekati 50. Tapi kenapa malah tambah yang panik di 02? Ini kan hal aneh namanya. Sementara yang posisi 03 yang digadang-gadang mau bersaing dalam arti head to head dengan 02, surveinya rata-rata di buncit. Tapi kita lihat Ganjar Mahfud dan timnya santai saja, dia berjuang keras untuk mengambil hati rakyat, turun kemana-mana. Tidak memperdulikan itu di buncit atau enggak, yang jelas turun di daerah mana dan tidur di sana. Dan ini dilakukan ya oleh Ganjar sendiri, istrinya, anaknya. Artinya memang bekerja keras untuk mendapatkan hal yang semacam itu. Di sisi lain 02, capresnya mau cawapresnya leha-leha aja di rumah atau di kantor atau di mana, tapi surveinya di atas terus. Nah, karena surveinya tidak asli ya, menurut saya mungkin ya, ini kan mungkin ya, di dalam hatinya ya, dalam hatinya adalah keraguan sehingga yang terjadi kepanikan dari semua tim, baik capresnya, cawapresnya. Dilihat mana, blunder terus di mana-mana. Saat debat blunder, di luar blunder, Prabowo blunder, Jokowi blunder. Sekarang jadi tim sukses kan ini Jokowi ini. Nah, turun ke bawah, bagi-bagi bansos. Kemarin juga ada klarifikasi dari timnya 02. Bansos itu jelas-jelas ada tulisannya dalam karung itu 02 Prabowo Gibran. Tapi diklarifikasi oleh timnya, oh ini lain, ini logonya lain, logo saya begini loh lah ini. Aduh, Mas Samsul, siapa yang mau bikin bansos? Emang siapa mau bagi-bagi masyarakat atas nama 02 untuk dipalsu? Aduh, mikir, bilang Pak Lontong mikir. Ngapain uang-uang dihambur-hambur dengan nama orang lain? Kalau saya atau 03 bagi-bagi ya kasih 03 saja. Kok ini lain karena logonya lain? Aduh. Sudah blunder, kejebak, bingung sendiri, klarifikasi ya nggak masuk akal. Nah itulah yang sekarang ini. Nah, kita tunggu, tinggal beberapa hari lagi ya. Tinggal setengah bulan lagi kita akan tentukan nasib Indonesia. Mudah-mudahan 036. Terima kasih. Merdeka.